Hasto mengatakan bahwa Jokowi ini itu kan sudah dari dulu tuh menipu terus, ya kan, kepada Ya, sebenarnya kan kita berharap ya, karena beberapa hakim yang saya tahu seperti Saldi Isra, Suhartoyo, apa segala itu kan yang track recordnya sepanjang hidupnya kan bagus ya. Kemudian ada ketua alumni Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia, Pak Arief, apa segala. Artinya mereka tuh nggak usah takut disuap, nggak usah takut dikriminalisasi, nggak usah takut dikasih sogok jabatan dan lain-lain ya. Harusnya mereka tuh udahlah, ini Anda sekali ini tolong refleksi bahwa Anda sebagai penjahat kemarin ketika meloloskan Gibran jadi wakil presiden dan seluruh rakyat marah. Ini refleksi buat dia, akhir bulan puasa ya, buat mereka refleksi lah gitu. Tapi sekarang pertanyaan intinya tidak di situ, Bos. Tulisan lo ini sekarang itu yang menjadi garda terdepan yang menyuarakan ada begitu banyak kecurangan, abuse of power terhadap kekuasaan, itu justru salah satunya adalah Hasto, ya, PDI. Ya, terima kasih Mas Bang. Jadi tulisan saya itu kan judulnya itu kan kejahatan Jokowi. Jadi saya kunci dulu itu kejahatan, ya kan? Gitu dalam perspektif Hasto versus perspektif Rocky Gerung. Oh iya. Iya kan, itu coba tulisan dijelasin saya. Dulu ya, itu kejahatan dalam perspektif itu. Kejahatan itu karena itu yang diuraikan oleh Hasto. Ya, oleh Hasto itu serangkaian kejahatan dari Jokowi ya, yang antara lain adalah keinginan untuk berkuasa seumur hidup, ya, baik itu ketika dia cita-citanya perpanjangan 3 periode, ikut 3 periode merubah konstitusi ya, kemudian perpanjangan, kemudian terakhir itu untuk membuat barisan nasional, karena hitungan Hasto kan kalau jadi barisan nasional dengan merebut PDIP, ya itu akan 21 tahun lagi, ya kan, karena cita-citanya adalah 2045 yang disebut Indonesia Emas dan lain-lain itu. Nah, kedua Hasto mengatakan bahwa Jokowi ini itu kan sudah dari dulu tuh menipu terus, ya kan, kepada PDI, kepada Megawati, ya, berpura-pura miskin ketika mau jadi gubernur sampai anaknya Megawati Prananda keluar uang 6,2 miliar apa segala, kemudian berkali-kali berjanji akan misalkan tetap untuk PDI, karena sekali PDI tetap PDI ya, untuk membela Ganjar sebagai calon yang diputuskan oleh PDIP misalkan, tapi dia tipu juga karena dia ngomong dengan Guntur Soekarno Putra udah pasti dukung Ganjar dan lain-lain. Itu kan dibahas oleh Hasto, ya kan. Nah, ketika mati-matian menghancurkan konstitusi kita dengan merusak sebuah instrumen pasca reformasi, Mahkamah Konstitusi ini yang kita bangga-banggakan, itu kemudian hancur gara-gara Jokowi ya, melakukan intervensi melalui pengangkatan pamannya Gibran ini atau adik iparnya Jokowi, kemudian bagaimana akhirnya sampai Gibran bisa lolos, umurnya nggak cukup, itu dibongkar oleh Hasto. Dan itu saya anggap sebagai kejahatan. Belum lagi Hasto mengungkapkan bahwa anaknya sendiri berkali-kali menipu ya, menipu Ibu Mega di dalam satu forum ya. Anaknya yang mana nih? Gibran ini ya, bahwa dia bilang tidak akan naik Bu, saya tidak akan calonkan. Waktu dia mau ditunjuk jadi salah satu tim sukses PDI, karena PDI tim suksesnya itu kan mengumpulkan kepala-kepala daerah, termasuk Gibran ini. Kemudian berkali-kali yang lain juga ketemu yang lain dan yang lain. Nah, Hasto juga mengungkapkan misalkan cara-cara kasar yang dilakukan oleh Jokowi ini ya, rejim Jokowi, dengan menggerakkan kepala desa dan polisi. Ya, ini ada di podcastnya Akbar Faisal, jadi jangan saya dipikir tidak punya referensi. Nanti ada pelapor-pelapor zaman sekarang ini kan suka lapor-lapor. Nanti BW sama Saganda dilaporin fitnah. Enggak, kamu lihat podcastnya menit ke 37 sampai menit ke 45. Sampai hafal ya. Supaya nggak ada keraguan kan. Artinya menit 37 sampai menit 42, 5 menitnya itu aja kamu pelajari omongan Hasto di Akbar Faisal Channel yang mengatakan bahwa pada 2024 ini operasinya itu kepala desa di Jawa Tengah dalam wilayah yang dikuasai oleh PDIP dikasih 200 juta. Kepala desa dikasih 200 juta. Polisi oleh operatornya pemenangan ini. Oke. Ya, rejim Jokowi lah di situ dia. Kemudian ditempelkan di situ polisi untuk memastikan lagi bila perlu kepala desa dipanggil dan lain-lain, ya kan? Nah, kesaksian orang seperti Hasto ini luar biasa buat saya karena dia sekjen partai yang paling besar
Jadi mata dia itu kalau istilah big data, dia big data. Dia melihat data itu dari spektrum yang paling luas. Dan dia adalah orang paling dipercaya oleh Ibu Megawati ya. Di PDI kan cuma 2 yang dipercaya paling ya. Hasto dan Puan tentunya. Nah, saya pikir informasi Hasto ini ialah yang kita sebut sebagai TSM selama ini. Tidak perlu orang bersidang lagi sebenarnya. Iya kan sebenarnya ya kan, karena ini kan sudah istilahnya dalam bahasa keilmuan itu disebut aksioma. Ya kan, aksioma itu kan kita nggak perlu membuktikan. Orang kadang-kadang bilang, oh ini kita harus buktikan based on evidence. Saya seperti lihat Kodari di itu, kita pembuktiannya itu harus berdasarkan temuan fakta. Lu pakai otak dong. Pembuktian itu ada pembuktian logik. Seperti Rocky Gerung selama ini kan selalu pembuktiannya namanya pembuktian logik. Ya, itu cukup di dalam logika. Nah, kalau pembuktian itu boleh juga based on evidence. Tapi based on evidence itu sebenarnya kita tidak perlu terlalu detail. Karena kalau TSM itu kan desainnya udah jelas. Desainnya jelas, Mahkamah Konstitusi dirusak, anak jadi ini, kemudian ada hukum keniscayaan, anaknya pasti dibela bapaknya, kemudian ada gerakannya, kan itu udah Aksiomanya di situ. aksiomanya di situ. Kalau Terus yang nggak pakai otaknya di mana? Hah? Yang tadi lu bilang nggak pakai otak, Kodari itu gimana caranya? Ya kalau dia memang masih bilang pembuktiannya harus ada fakta-fakta yang cukup, udahlah itu kita nggak usah debat-debat begitu lagi gitu ya. Ini kan soal kita ini kan adu kuat. Itu baru 4 tuh Hasto tuh tadi. Apa itu? Lo tulisnya 7 loh. Banyak sekali Hasto ini ya. Maksudnya secara umum Hasto ini melakukan yang saya sebut sebagai delegitimasi kepada Jokowi. Yang kelima apa kelima? Apa itu? Kan tadi 4 tuh baru menggerakkan desa dengan polisi gitu Desa kan. dan polisi ya. Dia merefer juga di situ bahwa 2019 juga udah curang Jokowi ini. Ya kan? Tapi menggerakkan jaksa dan kepala desa. Ya kan? Nah, artinya kan curang ini sudah memang wataknya Jokowi, curang dari dulu curang, sekarang curang lagi kan gitu. Nah, itulah yang ditunjuk oleh Hasto, kemudian apalagi di tulisan itu tadi anaknya diasosiasikan oleh Hasto seperti supir truk. Ya kan levelnya supir truk yang kurang umur nabrakin orang di GT Halim itu. Ya kan artinya kau belum pantas sama sekali untuk jadi gubernur aja belum pantas. Bagaimana Anda mau jadi wakil presiden dengan negara sebesar ini yang foto-foto Anda itu ditempel di kantor-kantor ruangan pemerintah. Ya kan itulah kekecewaan Hasto ya terhadap situasi kader mereka. Ini kan kader mereka nih, kader mereka. Jadi yang saya sebut ini adalah otokritik satu, ya. Yang kedua itu pragmatis. Ya, otokritiknya ini melakukan delegitimasi terhadap Jokowi. Yang kedua pragmatis karena saya melihat bahwa ini dilakukan oleh Hasto adalah ketika Jokowi sudah akan berakhir, ya kan? Dia tidak kritik di masa lalu ketika dia tahu 2019 ada kecurangan pemilu, kemudian dia mengatakan Soeharto, Jokowi ini mirip Soeharto, ya kan? Anti